Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan Mbak Dias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya Mas, pasti setiap dari kita pernah merasakan yang namanya kesemutan. Apalagi kalau habis duduk bersila agak lama gitu ya, atau habis tidur terus ketindih gitu ya. Nah, biasanya kita akan merasakan kesemutan. Lalu pertanyaannya, kesemutan itu biasa atau berbahaya sih? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kesemutan biasa atau berbahaya. Nah, kalau ngomongin tentang kesemutan, salah satu faktor katanya yang bisa mencetuskan kesemutan adalah faktor kecemasan karena terjadi hiperventilasi gitu ya, terutama di bagian kaki. Nah, gimana caranya supaya kita tidak cemas? Kalau dilihat dari sisi psikologisnya, kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama, kembali ke lingkungan Anda. Jadi kalau kita udah mulai rasa worry, agak khawatir, agak nggak tenang gitu ya, dan akhirnya rasa cemas, lebih baik kita kembali ke lingkungan kita, tentunya lingkungan yang bikin kita nyaman sehingga kita tidak cemas, seperti itu ya. Kita lanjut yang kedua, lakukan apa yang Anda sukai, love what you do and do what you love gitu ya. Jadi kalau Anda udah mulai merasa cemas, nggak nyaman dengan sesuatu hal yang kita hadapi, coba deh Anda skip sebentar kegiatan Anda, terus kemudian Anda move ke hal-hal yang Anda sukai. Itu bisa membuat kita jadi tidak cemas gitu ya. Kita lanjut yang ketiga, lakukan hal-hal baru. Nah, apalagi di masa pandemi gitu ya, ketika mungkin tingkat kecemasan udah mulai tinggi. Nah, kemudian karena nggak tahu harus ngelakuin apa gitu ya, jadi coba Anda temukan hal-hal yang baru yang Anda bisa lakukan supaya bisa mengatasi kecemasan Anda. Kita lihat yang keempat, istirahat yang cukup. Nah, ini juga sangat penting gitu ya. Kalau mungkin biasanya kita harus tidur 7 sampai 8 jam sehari seperti itu. Apakah kita coba flashback lagi, apakah memang jam istirahat kita ini sudah mencukupi atau belum? Kalau belum, mungkin akhirnya ini yang membuat kita jadi cemas gitu ya. Yang terakhir, berpikir positif. Memang segala sesuatu mulai dari kesehatan, kebahagiaan dan lain sebagainya, ini akan terjadi kalau kita berpikir positif. Jadi jangan lupa untuk berpikir positif dan pasti Tuhan memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita supaya kita tidak merasa cemas gitu ya. Oke, itu dia tadi 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan cemas dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara yang bisa kita lakukan agar tidak mudah cemas gitu ya. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ellen Susila, MPS psikolog dari Askara Pelangi. Selamat pagi Mbak Ellen, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Oke, Mbak Ellen, hari ini kita akan membahas beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghindari atau meminimalkan rasa cemas supaya tidak hadir gitu dalam diri kita gitu ya Mbak Ellen ya. Kita lihat Iya. yang pertama Mbak gitu. Kembali ke lingkungan Anda. Yang dimaksud dengan kembali ke lingkungan Anda itu maksudnya lingkungan yang bikin kita nyaman gitu kali ya Mbak ya, atau gimana nih? Iya, betul. Karena gini, kita harus, mendefinisikan cemas itu sendiri. Cemas itu sendiri kan suatu perasaan atau kita sebutnya suatu sinyal psikologis tubuh ketika individu ini mengalami suatu masalah. Nah, kemudian individu ini akan mencari pertolongan. Nah, Mhm. beberapa reaksi cemas biasanya, orang atau individu ini cenderung, menghindari, berkumpul, menghindari lingkungan sosialnya gitu ya. Nah, maka dari itu diharapkan, individu ini atau orang ini mampu, kembali, terhubung dengan lingkungannya, kembali berhubung dengan lingkungan di sini maksudnya adalah orang-orang terdekat yang membuatnya nyaman gitu. Jadi ketika merasa cemas, individu ini, bisa cerita, ke teman dekatnya gitu ya, mengungkapkan perasaan dan pikirannya, sehingga diharapkan, orang ini akan menjadi, cemasnya lebih teratasi, seperti itu, Mas. Oke, jadi kita mencoba kembali ke lingkungan kita supaya kita ini menjadi lebih nyaman gitu ya. Iya, Oke, Mbak betul. Ellen, kita lanjut yang kedua ya. Lakukan Iya, apa yang Anda sukai. Nah, memang kan sering kita dengar ya ada istilah love what you do and do what you love gitu ya. Lakukan apa yang kita iya. cintai dan cintai apa yang kita lakukan gitu. Nah, apa sih manfaat ketika kita melakukan apa-apa yang kita sukai, terutama dalam hal mencegah kecemasan ini sendiri, Mbak Ellen? Iya, karena, sebenarnya kalau kita salah satunya tadi, reaksi dari cemas itu selain kita menghindari, berkumpul dengan orang lain gitu, ada lagi reaksinya biasanya yang muncul adalah mood atau suasana hati yang,
negatif gitu ya, misalnya jadi mudah marah, lebih sensitif gitu. Nah, dengan kita terus melakukan hal-hal yang aktif gitu, kita melakukan sesuatu, apalagi hal-hal yang kita sukai, bisa aja macam-macam ya. Ini kan orang berbeda-beda. Misalnya menonton TV atau mungkin memasak atau hanya sekedar membaca buku gitu ya. Ini akan mengubah mood kita tadi yang dari tadinya merasa lebih mudah marah karena kita senang melakukan sesuatu, akhirnya kita pun menjadi lebih happy gitu Mas. Mmm, Seperti itu. seperti itu ya. Oke, jadi kalau kitanya melakukan apa-apa yang kita sukai kan otomatis, apa ya, hormon-hormon kebahagiaan, endorfin gitu ya, dopamin Betul, semuanya akan keluar heeh, gitu ya. Oke. heeh, betul. Kita lanjut yang ketiga, Mbak Ellen, lakukan hal-hal Mhm, baru. Nah, apalagi nih di masa pandemi gitu ya, Mbak Ellen ya, di mana mhm, stresornya kan banyak banget nih gitu ya. Mulai heeh, dari finansial benar. mungkin iya, kemudian percintaan juga iya gitu kan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, harus stay at home, work from home kan pasti jenuh gitu ya. Dan mungkin Mhm. akhirnya timbul karena stresor-stresor yang tadi, jenuh juga akhirnya timbul rasa cemas gitu. Nah, apakah kemudian melakukan hal-hal yang baru ini juga bisa membuat kecemasan kita sedikit terkurangi gitu. Iya, setiap, orang punya hal-hal baru yang berbeda. Mhm. Karena tapi, prinsipnya gini, hal-hal baru ini, sama saja dengan kita menantang diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, gitu ya. Nah, dengan begitu maka, ada hormon di dalam tubuh kita terproduksi, yaitu hormon yang berkaitan dengan rasa senang ini, ketika kita menantang diri kita sendiri. Nah, makanya jangan lupa, bikin deh misalnya list-list gitu ya, apa sih yang hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, gitu. Bisa aja, mungkin, pengen sesuatu yang di luar dugaan kita, misalnya menanam atau apapun. Hal-hal baru aja yang bikin kita tertantang untuk melakukannya rutinitas setiap hari, itu kayaknya perlu deh untuk jadi catatan gitu, atau dibikin list. Karena kaitannya ke tadi, hal yang tersebut saya sebutkan. Oke, tapi kan biasanya kalau hal-hal baru itu sesuatu yang belum kita kuasai gitu Mbak Ellen ya. Jadi ketika Mhm, kita benar. ingin melakukan hal-hal yang baru, tapi ini belum Mhm. kita kuasain akhirnya kayak ada memeras lumayan memeras, otak dan energi kita untuk mempelajari hal-hal baru itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mas, karena Mhm, kan kita kan biasanya kan, latihan gitu, mhm. belajar. Jadi setiap hari itu. Nah, karena kita kan jadinya aktif kan ya Mas ya, jadi kita tidak, ada hal-hal yang, baru yang kita mau kerjakan, akhirnya kita jadi, mungkin kita jadi browsing-browsing, ah, apa aja ini yang perlu dibutuhkan atau apalagi yang misalnya perlu disiapkan, kemudian apa yang terjadi bila begini. Nah, kemudian nanti kita bisa praktikkan. Nah, itu kan seperti itu Mas, jadi kita, terus aktif sehingga mood kita pun akan jadi lebih, istilahnya lebih bahagia gitu Mas, karena kita kan selalu mencoba hal-hal baru yang tadinya belum pernah kita lakukan gitu. Karena kan kita Oke. banyak kan, di sekarang kan istilahnya di rumah aja gitu ya kan, kalau di rumah aja kan kadang kan ada yang mungkin jadi, nggak jadi tidak bersemangat untuk melakukan hal-hal gitu, kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, dengan begitu mereka akan, diharapkan lebih aktif, kemudian mengerjakan hal-hal yang belum pernah ia dikerjakan, akhirnya, perasaannya pun akan lebih, istilahnya, "Wah iya ya ternyata saya bisa ya ngelakuin ini," walaupun misalnya awal-awalnya sedikit gagal, seperti itu Mas. Oke ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat, istirahat yang cukup. Ternyata istirahat yang cukup ini bisa kemudian membuat apa, rasa cemasnya agak sedikit menurun juga ini ya Mbak Ellen ya? Iya, karena gini, berdasarkan hasil penelitian, beberapa, jadi orang yang kurang tidur ini akan sekitar 30% mengalami, gangguan kecemasan gitu, ini berdasarkan hasil penelitian. Maka diharapkan, orang ini harus cukup tidur gitu, karena ketika, kita tidak tidur, otak ini terus bekerja. Bekerjanya tuh cepat gitu ya, jadi kayak, nggak ada remnya gitu. Nah, kemudian muncullah segala, pikiran-pikiran dan, emosi yang biasanya sifatnya negatif gitu ketika kita kurang tidur. Makanya diharapkan, kita membuat pola rutin untuk, tidur kita gitu setiap hari, walaupun mau weekend pun kita harus tetap, mengikuti rutinitas yang ada. Sehingga kebutuhan tidur 7 sampai 8 jam ini terpenuhi, begitu Mas. Oke Mbak Ellen. Tapi kan kemudian Mhm. ketika kita ngerasa cemas gitu ya, itu kan agak susah untuk beristirahat apalagi tidur gitu. Nah, apa sih yang harus kita tanamkan dalam, diri kita bahwasanya, oke, cemas boleh ada, khawatir boleh ada, masalah boleh ada, tapi tetap kita juga harus istirahat gitu. Gimana cara kita ngomong ke tubuh kita?
Nah, ya itu dia. Jadi kita, berusaha untuk, menyingkirkan segala pikiran, jadi kita fokus saat ini gitu ya, Mas, ya. Mhm. Kita berusaha untuk, memikirkan saat ini saya mau tidur misalnya gitu ya, kemudian dikondisikan juga lingkungannya gitu ya. Jadi mungkin tidak berisik atau mungkin mendengarkan lagu-lagu yang membuat kita lebih rileks gitu. Mhm. Nah, kemudian bisa juga dengan, sebelumnya, mencoba untuk, teknik pernafasan gitu ya, Mas, Mhm. supaya bisa lebih tenang dulu. Jadi Mmm. tidak terini dengan pikiran-pikiran kita yang udah banyak banget gitu, terutama biasa pikirannya kan jauh ke depan gitu. Iya. "Aduh besok seperti apa? Harus ngapain?" dan sebagainya, seperti itu. Karena pasti Tuhan juga sudah punya jalan terbaik untuk kita ke depannya, kita jangan khawatir gitu ya. Betul. Oke, yang Iya terakhir bener. Mbak Ellen, berpikir Ya, positif, manfaatnya apa? Ini kayaknya sering kalau kita ngomongin segala hal, entah itu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, permasalahan, apapun yang kita hadapi, salah mhm. satu cara yang paling solutif, paling jitu adalah berpikir positif. Manfaatnya berpikir positif terutama dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai permasalahan dan rasa cemas ini apa sebenarnya Mbak Ellen? Iya, jadi kan memang, pada prinsipnya jadi sebuah pikiran tertentu ini akan menghasilkan emosi atau memunculkan emosi tertentu, gitu. Mhm. Nah nanti, akhirnya selanjutnya, ada reaksi tertentu juga pada tubuh kita. Makanya pikiran yang, sifatnya positif pasti akan memunculkan emosi yang, positif juga gitu ya, Mhm. jadi perasaan yang lebih bahagia, lebih senang, seperti itu. Dan akhirnya selanjutnya merangsang tubuh kita, untuk berespon juga yang lebih baik. Kita akan jadi lebih berenergi, lebih bersemangat gitu ya, atau ada mungkin juga gangguan-gangguan fisik yang sebelumnya pernah kita rasakan karena kecemasan-kecemasan itu pun juga pasti lebih minim seperti itu. Makanya jadi berpikir positif itu sangat penting, terutama positif dan fokus pada saat ini aja gitu. Nah ini penting banget, Mas. Oke, 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 oke. Berarti berpikir positif dan fokus pada saat ini aja gitu, jangan terlalu melebar banget gitu ya, jatuhnya nanti malah Iya tambah stres gitu betul. ya? Heeh, karena kadang-kadang kan mikirnya kemana-mana, untuk yang besok-besok udah dipikirin gitu, padahal yang hari ini aja masih banyak sekali yang harus kita, pikirkan. Nah itu, seperti itu Mas, dan pikirlah positif, karena kaitannya seperti tadi. Oke, terakhir mungkin Mbak Ellen, di Mhm, masa yang berat seperti sekarang ini, masa pandemi gitu ya, mhm, mudah untuk mengatakan, "Ayo kita berpikir positif." mhm, Tapi prakteknya sangat susah sekali, di mana stresornya banyak gitu, yang akhirnya menggempur kita, serangannya banyak banget dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, mhm. seperti itu. Nah, gimana caranya kita mulai start untuk mulai bisa berpikir positif, sementara gempurannya banyak banget gitu? Oke, kita, benar-benar, nge-list dulu gitu ya, Mhm. dalam artian saat ini apa yang kita mau lakukan gitu ya, nah nanti setelah yang apa yang kita mau lakukan kita harus, berpikir, oh ya misalnya, ada sesuatu yang harus kita hadapi, oh ya kita, punya afirmasi positif dalam diri kita. Misalnya, "Ah saya bisa nih melakukan ini," seperti itu. "Ah saya ini mah pasti akan terlalui dengan baik," seperti itu Mas. Jadi Mhm. kita berusaha untuk mengafirmasi diri kita sendiri bahwa apa yang nanti akan kita lakukan itu akan, berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu. Jadinya kita pun akan lebih, mampu untuk, istilahnya memilih mana yang harus kita kerjakan dan mana yang, nanti dulu, dan ketika kita mampu mengerjakan itu dengan baik, nah nanti baru, berikut-berikutnya dikerjakan, seperti itu Mas, kurang Oh, lebihnya. Jadi oke. memilih yang alternatif yang mana lebih dahulu, kemudian mengafirmasi diri sendiri bahwa kita mampu melakukannya. Karena kadang-kadang Oke. kan yang cemas itu muncul karena kita mikirnya ya seperti itu tadi gitu. Berusaha, harus harus berusaha. Oke, mengafirmasi positif tentang diri kita gitu ya. Boleh nggak sih Mbak, Ya, maksudnya ketika kita lagi down supaya bisa menstimulat kita untuk berpikir positif, kita, apa ya, membutuhkan role model atau teman untuk curhat gitu, nggak apa-apa? bisa juga gitu, Mhm. karena kan tadi yang seperti yang sudah Mas, katakan dari awal gitu ya, untuk balik dari lingkungan, untuk berusaha, dekat dengan terhubung dengan orang-orang terdekat yang kita percaya, itu juga, mampu membuat kita biasanya mengurangi kecemasan gitu, karena Mmm. kita kan berusaha untuk, melihat dari sisi sudut pandang orang lain, seperti Mmm. itu. Nah, ini bisa membantu sebenarnya kalau memang kita percaya sama orang tersebut gitu ya, untuk ketika kita bercerita, mengungkapkan pikiran dan pendapat, pikiran dan perasaan kita, seperti itu. Oke, yang pasti harus
teman yang sangat dipercaya, bukannya malah Iya. yang ember gitu ya. Yang akhirnya bukan mau ngasih solusi malah manas-manasin aja. Terima kasih Mbak Ellen Susila Iya, pagi hari ini sudah sama-sama. berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semuanya tidak ada yang cemas meskipun mungkin menghadapi masalah yang lumayan berat gitu ya. Terima kasih Mbak Ellen Ya, Susila, MPSC psikolog ya, dari Askara Pelangi. sama-sama. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.